Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang klasifikasi pendidikan tunagrahita dan klasifikasi pendidikan tunalaras. Klasifikasi pendidikan tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental atau intelektualnya di bawah rata-rata, sehingga anak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas akademik maupun sosialnya. Tunagrahita dapat berupa cacat ganda, yaitu cacat mental yang dibarengi dengan cacat fisik. Ada juga disertai dengan gangguan pendengaran. Yang selanjutnya, ciri-ciri tunagrahita. Ciri-ciri tunagrahita yaitu yang pertama, fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata. Biasanya, anak normal memiliki rata-rata IQ 100, sedangkan anak tunagrahita hanya memiliki rata-rata IQ 70. Itu paling tinggi. Yang kedua yaitu kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian atau perilaku adaptif. Seseorang akan mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu, tidak seperti anak normal lainnya. Yang ketiga, tunagrahita berlangsung pada periode perkembangan, yaitu berlangsung sejak konsepsi sampai usia 18 tahun. Yang selanjutnya, ciri-ciri tunagrahita berdasarkan fisik. Yang pertama, sering keluar ludah atau cairan dari mulut. Yang kedua, penampilan fisik tidak seimbang, seperti kepalanya terlalu besar ataupun terlalu kecil. Yang ketiga, koordinasi gerakan kurang dan sering tidak terkendali. Yang keempat, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya. Yang kelima, kurang atau bahkan tidak ada perhatian terhadap lingkungan. Nomor 6, perkembangan bicara dan bahasanya lambat. Yang selanjutnya, faktor penyebab tunagrahita. Faktor penyebab tunagrahita disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan disebabkan oleh kelainan kromosom, kelainan gen, gangguan metabolisme dan gizi, infeksi dan keracunan, trauma dan zat radioaktif, dan masalah pada kelahiran. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua, sering juga dihubungkan dengan masalah-masalah perkembangan. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dini, serta kurangnya pengetahuan dalam memberikan rangsangan positif dalam masa perkembangan anak menjadi penyebab salah satu timbulnya gangguan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi tunagrahita. Klasifikasi tunagrahita dibedakan menjadi 3, yaitu klasifikasi ringan, klasifikasi sedang, dan klasifikasi berat. Klasifikasi ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut Binet. Sedangkan menurut Schiller memiliki IQ 69 sampai 55. Anak dengan terbelakang mental ringan tidak mampu melakukan penyesuaian sosial secara independen. Tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 berdasarkan skala Binet. Sedangkan menurut skala Wilson memiliki IQ 54 sampai 40. Anak ini sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca dan berhitung, walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial. Tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat disebut dengan idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu anak
tunagrahita berat atau several memiliki IQ 32-20 menurut skala Binet. Dan antara 39-25 menurut skala Wheeler. Dan yang kedua yaitu tunagrahita sangat berat atau profound memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wheeler. Ya, itu tadi materi tentang klasifikasi pendidikan tunagrahita. Yang selanjutnya yaitu pengertian tunalaras. Tunalaras berasal dari kata tuna dan laras. Tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi, tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat, terjadi pada usia anak dan remaja, sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya. Faktor penyebab tunalaras. Yang pertama yaitu kondisi atau keadaan fisik, yaitu suatu keadaan fisik dalam kaitannya dengan masalah tingkah laku. Yang kedua yaitu masalah perkembangan, yaitu setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Yang keempat, lingkungan sekolah. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Atau sebaliknya, sikap guru yang terlalu lemah lembut dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik berbuat sesuka hati dan berani melakukan tindakan menentang peraturan. Yang kelima, lingkungan masyarakat. Sikap masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ada aspek kepribadian dan aspek kesehatan jiwa. Aspek kepribadian biasanya dipengaruhi oleh emosi dan sosial anak. Sedangkan aspek kesehatan jiwa biasanya anak itu psikopat atau anak tunalaras sementara. Yang kedua yaitu berdasarkan derajat penyimpangan. Yang pertama, anak tunalaras taraf ringan, yaitu anak masih berada dalam lingkungan keluarga dan sekolah biasa. Yang kedua, anak tunalaras taraf sedang. Anak memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajarnya. Yang ketiga, anak tunalaras taraf berat, yaitu mengharuskan anak dipisahkan dengan keluarga dan sekolah umum. Dapat dimasukkan di asrama atau lembaga permasyarakatan atau rehabilitas khusus. Yang selanjutnya, karakteristik anak tunalaras. Yang pertama, berdasarkan dimensi tingkah laku. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku biasanya suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menentang, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri. Biasanya anak itu akan ketakutan, kaku, pemalu, segan, terasingkan, tak berteman, rasanya tertekan, sedih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa. Biasanya anak yang kurang dewasa itu merasa biasanya pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Yang kelima, anak yang agresif atau bersosialisasi. Mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos,
boleh sekolah, dan pergi dari rumah. Yang selanjutnya berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosi, fisik atau kesehatan anak tunalaras. Yang pertama, karakteristik akademik. Ciri-cirinya pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata, sering dikirim ke kepala sekolah atau ruang bimbingan untuk tindakan disipliner, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolah. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial adanya tindakan agresif dan melakukan kejahatan remaja. Karakteristik emosi adanya rasa yang menimbulkan penderitaan dan kegelisahan. Yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan, yaitu ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerak. Ya, itu tadi materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.